Selamat malam. Di sini saya dan teman-teman saya adalah kelompok yang akan melakukan kegiatan dan kami adalah mahasiswa UBT. Di sini kami akan mewawancarai langsung beliau dengan Bapak Pendeta William Adam. Kita dari gereja GBT Gracia. GBI. Dan di sini kita akan menanyakan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara juga. Dan di sini saya atas nama Ripka Anis dan teman saya Sarah Ibrahim. Dan saya Milka. Dan teman saya Rizal di belakang yang sedang men-take video saat ini. Baik, dan dengan Bapak langsung Pendeta William Adam Mamuaya. Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Di sini tujuan kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai hak dan kewajiban. Nah, salah satunya itu tokoh agama, yaitu kami meminta tolong untuk Bapak membantu kami menjawab beberapa pertanyaan nanti. Pertanyaannya boleh dimulai dari Sarah. Pertanyaannya tuh Pak seperti ini, mengapa hak dan kewajiban tak bisa dipisahkan satu sama lain? Sebagai warga negara, kalau menurut saya sesuai dengan undang-undang dasar 45 itu ya kita semua mempunyai hak, ya, dan dilindungi oleh undang-undang, ya. Konstitusi kita itu menjamin setiap warga negara bisa menganut agamanya masing-masing. Ya, kalau masing-masing dilindungi untuk menganut agamanya masing-masing, mereka juga berhak melakukan segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai penganut agama itu. Ya memang itu menjadi kewajiban masing-masing sesuai dengan keyakinan atau iman masing-masing orang. Hak dan kewajiban itu mungkin kalau menurut saya itu tergantung dari masing-masing pribadi, ya. Ya, masing-masing pribadi, hak sebagai seorang warga negara memang kita punya hak, ya. Hak untuk melakukan sesuatu, hak untuk dilindungi, ya. Soal kewajiban ya memang semua warga negara mempunyai kewajiban sebagai warga negara yang baik, ya kan. Jadi kalau menurut saya ya pertanyaannya mana yang harus didahulukan. Ya kalau menurut saya ya sebagai warga negara baik saya melakukan kewajiban saya. Setiap warga negara lakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, melakukan dengan baik kewajibannya. Kalau menurut saya, karena memang sebenarnya pada dasarnya hak sebagai warga negara itu sudah dilindungi undang-undang. Ya kan? Tapi walaupun hak dilindungi oleh undang-undang, tapi kalau saya tidak melakukan kewajiban saya dengan baik atau saya memberontak terhadap pemerintah atau undang-undang itu sendiri, ya tentu kena sanksi, ada akibatnya. Ya. Jadi sebagai warga negara kalau menurut saya ya saya lakukan kewajiban. Ya. Kewajiban saya sebagai seorang warga negara, dan setiap warga negara lakukan kewajibannya dengan baik supaya tidak melanggar undang-undang yang melindungi dia. Ya. Menurut Bapak Pendeta, apa contoh hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat berwarga negara? Misalnya Bapak bisa sebut satu atau beberapa contoh gitu Pak. Contoh kecil. Contoh sebagai warga negara, contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu apa? pertama, kalau hak ya memang seperti yang dikatakan tadi, kita punya hak untuk hidup. Kita punya hak untuk kalau hidup ya menyangkut juga penghidupan, ya. Hidup dengan penghidupan berbeda. Penghidupan itu pekerjaan dan profesi, ya kan. Dan kewajiban itu adalah melakukan sesuai dengan ya profesi kita, sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang sudah mengatur. Kalau menurut saya sendiri ya hak saya ya hak sebagai profesi saya sebagai hamba Tuhan, ya saya dilindungi dan saya bebas melakukan tapi tetap dalam koridor sesuai dengan undang-undang pemerintah dan juga sesuai dengan firman Tuhan. Berarti Bapak sudah menerima hak dan menerima hak.
Kalau enggak, ya. Tapi memang ya di dalam kenyataan. Tapi tadi kan pertanyaan untuk saya. Ya untuk saya sendiri ya selama ini saya merasa aman karena saya bisa melakukan hak saya semampu saya lakukan. Ya kan? Sebab saya ditarakan sini yang melayani Tuhan, termasuk melayani masyarakat, termasuk juga melayani pemerintah itu sudah 48 tahun. Ya, sejak tahun 1974 sampai hari ini. Ya. Dan selama saya melakukan tugas pelayanan saya profesi sebagai rohaniawan, sebagai pendeta Kristen itu tidak ada masalah. Ya. Karena saya dihubungi dan saya memang melakukan ya sebisa saya, ya sebaiknya. Ya. Bisa tolong Bapak sebutkan salah satu contoh hak dan kewajiban dalam agama, dalam ajaran agama, khususnya agama kita. Saya katakan bahwa yang saya tahu agama Katolik, agama Kristen, agama Islam ini agama dakwah. Ya, agama dakwah. Kalau tidak berdakwah itu berarti tidak amanah, ya kan? Dan mulai dari Katolik itu tidak mungkin Katolik itu mau mengkatolikkan orang Katolik. Orang Kristen tidak mungkin mau mengkristenkan orang Kristen. Orang Islam juga tidak mungkin mau mengislamkan orang Islam. Nah, jadi dakwah itu artinya kita sesuai dengan Injil, bahwa kita pergi untuk memberitakan Injil, menjadikan sekalian bangsa itu murid. Itu saya kemukakan dalam forum, dalam alas. Nah, itu dalam versi orang Kristen yang memang kita harus memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Kenapa? Karena berita Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik buat semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen. Tapi untuk semua orang. Karena memang Tuhan Yesus mati seperti Paskah yang kita rayakan baru-baru itu. Tuhan Yesus itu mati bukan untuk orang Kristen. Tuhan Yesus mati untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Siapapun orangnya. Namanya kita manusia semua berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kenapa? Karena Adam dan Hawa saja yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Betul tak? Ya kan? Adam diciptakan dari debu tanah, Hawa diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam. Tapi begitu dia digoda sama iblis, jatuh dalam dosa. Ya kan? Apalagi semua keturunan Adam dan Hawa itu termasuk kita. Semua kita ini adalah orang berdosa. Makanya kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Makanya Tuhan Yesus itu datang, mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Jadi kewajiban kita sekarang sebagai orang berdosa yang percaya kepada Tuhan, dia melakukan kewajiban kita sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Lalu jawab baik. Tuhan Yesus datang mengubah kehidupan manusia. Kenapa manusia harus dirubah? Karena manusia itu jahat, karena manusia itu dosa. Harus dirubah. Caranya yaitu harus meneladani kehidupan. Bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan orang-orang, menggantikan kita, orang-orang berdosa. Mungkin ya, maaf banyak. Mungkin Pak, ini saja pertanyaan yang dapat kami tanyakan kepada Bapak. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Pendeta sudah memberikan waktu kepada kami. Kami sangat berterima kasih dan mohon maaf untuk ketidakteraturan waktu tadi. Mungkin ada salah pengucapan kata, mungkin menyinggung hati Bapak Pendeta. Kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Semoga apa yang kami tanyakan itu bermanfaat untuk kita semua, terlebih buat kami mahasiswa. Semoga ini bisa menjadi ilmu tambahan buat kami Pak. Ya, terima kasih. tapi bagi kamu tiada maaf bagimu, karena memang tidak ada yang perlu dimaafkan. Ya kan? Baik, cukup sekian sampai di sini kegiatan kami langsung yang sangat berjalan dengan baik. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak William Adam
dan teman-teman saya juga. Itu saja.